Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Amir. Saya akan mempresentasikan tentang pembekuan darah atau trombosit, di mana trombosit itu adalah suatu kepingan darah yang berbentuk cakram yang dia digolongkan sebagai sel darah. Tapi sebenarnya trombosit itu adalah dia sel-sel dari sumsum tulang belakang yang disebut dengan megakaryoties. Trombosit berguna untuk dia dalam proses pembekuan darah atau menutup luka. Nah, kita masuk ke pembekuan darah. Pembekuan darah atau koagulasi dia memiliki peran penting dalam dia menutup luka atau dalam memperbaiki pembuluh darah yang rusak sehingga tidak terjadi pendarahan. Proses pembekuan darah dia terjadi karena ada faktor-faktor koagulasi yang terjadi, yaitu protein dalam plasma darah yang mendorong terjadinya koagulasi. Proses koagulasi atau pembekuan darah adalah suatu proses kompleks, di mana darah membentukkan gumpalan-gumpalan darah sehingga dia dapat menutup luka atau menghentikan terjadinya pendarahan. Unsur-unsur yang mempengaruhi proses pembekuan darah. Nah, proses pembekuan darah ini tidak akan terjadi tanpa adanya aktor-aktor yang berperan dalam pembekuan tersebut. Nah, dia itu melibatkan antara trombosit dan komponen-komponen dari faktor koagulasi. Nah, sistemnya atau caranya pertama adalah proses pembekuan darah dilakukan oleh trombosit atau keping darah, di mana pertama-tama harus ada terjadinya luka. Nah, luka ini dia akan menyebabkan pecahnya trombosit. Nah, ketika trombosit pecah, dia akan mengeluarkan enzim. Nah, enzim ini dinamakan trombokinase. Nah, saat ketika enzim trombokinase ini aktif atau terbentuk, dia akan mengaktifkan yang disebut dengan protombin atau trombin. Nah, proses pembekuan ini dia dibantu oleh enzim Ca2+ dan vitamin K. Nah, setelah pembentukan trombin, maka akan merubah fibrogen menjadi fibrin, di mana dia akan menjadi sebagai penutup luka. Nah, begitulah proses pembentukannya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih.